Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Neha Firanika Nauli dari kelas MI 1C, nomor absen 16, dengan NIM 2031710127, sebagai pemenuhan tugas UTS Praktikum Basis Data semester genap. Di sini saya akan mempresentasikan dari sebuah contoh truk pembelanjaan di Indomaret. Di sini saya akan mengubahnya dalam bentuk ERD, Entity Relationship Diagram. Baik, pada tampilan layar pada bagian sebelah kiri, di sini sudah disediakan sebuah contoh struk. Contoh struk dari pembelanjaan produk sekaligus pembayarannya dari toko Indomaret. Nah, dari sini, dari struk ini, kita dapat mengidentifikasi entitas apa saja dan atribut apa saja yang dapat kita temukan, lalu dapat kita jadikan entitas dan atribut tersebut ke dalam bentuk ERD. Nah, di sini yang pertama kali saya fokus gitu, ada sebuah kode. Kode ini unik. Di sini telah saya lingkari dengan lingkaran warna merah. Di sini terlihat. Nah, kode-kode inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai primary key dari masing-masing entitas, dari setiap entitas yang ada. Salah satu contohnya itu ada kode DIVA DZA. Nah, kode DIVA DZA ini merupakan kode dari kasir. Nah, saya tahu ini kode dari kasir karena saya barusan analisis dan mengetahui itu dari sumber informasi teman saya yang bekerja di Indomaret. Nah, lalu di sini langsung saja akan saya jelaskan per entitasnya, dimulai dari entitas toko. Nah, entitas toko di sini saya mengarah ke bagian atas struk. Nah, tepatnya dari sini sampai sini. Nah, pada entitas toko ada atribut yang namanya nama toko. Nah, nama toko di sini, nama tokonya itu Indomaret. Nah, air paku Kiemas. Air paku Kiemas ini lebih detailnya ya. Ini kalau dituliskan namanya adalah toko Indomaret air paku Kiemas. Lalu ada alamat dari toko. Alamat dari toko ini adalah Jalan Kiemas Tanjung Enim, Kelurahan Tanjung Enim 31711. Lalu untuk kelurahan ya, ini kelurahannya sudah masuk di alamat, cuman ini alamat berarti Jalan Kiemas Tanjung Enim dan kelurahannya itu berarti Kelurahan Tanjung Enim. Lalu ada NPWP toko. NPWP toko ini di sini, tepatnya di bagian header, sejajar dengan logo Indomaret. NPWP-nya ini merupakan data dari NPWP-nya. Lalu ada telepon toko 0831 76 dan selanjutnya. Lalu di sini sebagai primary key, saya jadikan kode toko sebagai primary key-nya. Untuk membedakan toko ini dengan toko lainnya. Jadi dalam struk yang sama, sistem ini akan dikirimkan ke sistem pusat. Lalu tokonya itu ada yang namanya toko Indomaret Air Paku, ada yang namanya toko Indomaret Tegalrejo, dan dari sinilah kenapa harus ada primary key kode toko. Selanjutnya, kita ke barang. Nah, di barang ini, sini. Nah, saya mengidentifikasi pada bagian tengah sini, itu di bagian di bawah tulisan kode-kode unik. Jadi, saya mengidentifikasi.
Nama produk ini daftarnya, quantity ini daftar quantity 1, balmo kecap manis 1, Nestle Coco 2, lalu ke harga, ini berikut harganya per masing-masing satuan, lalu untuk totalnya diambil dari quantity dikali harga. Nah, di sini yang saya masukkan di entitas barang itu hanya nama barang atau produknya dan harga saja. Nah, sedangkan quantity dan total tidak saya masukkan. Perlu diketahui, alasan saya tidak memasukkan quantity sebagai atribut di barang dan total juga karena menurut saya quantity dan total merupakan sebuah prosesnya gitu. Lebih tepat ke prosesnya. Kalau misal dimasukkan ke dalam entitas barang, barang itu lebih ke deskripsi. Entitas ini merupakan lebih ke deskripsinya gitu. Dan kalaupun juga quantity dan alasan nomor 2, quantity pada setiap struk pembelanjaan itu berbeda-beda dan sifatnya tidak ketetapan. Jadi di sini untuk produk balmo kecap manis kuantitinya 1, harganya 23.500. Nah, apakah untuk di struk selanjutnya, di struk berikutnya atau di struk sebelumnya kuantitinya itu tetap 1? Nah, jawabannya belum tentu dan ada juga yang sama kuantitinya. Oleh karena itu, menurut saya untuk quantity ini nantinya lebih tepat dimasukkan ke dalam entitas pembelian. Karena pembelian di sini entitasnya itu lebih ke prosesnya. Nah, sama seperti total, total di sini merupakan proses dari quantity kali harga. Nah, harga itu ketetapan dan quantity itu berbeda-beda sesuai dengan struknya dan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya ke entitas pembelian. Nah, di sini entitas pembelian ada, saya masukkan kode pembelian sebagai primary key-nya, itu sudah pasti karena setiap satu entitas pasti memiliki primary key dari atributnya. Lalu, saya masukkan tanggal pembelian. Nah, di sini kita menuju ke sini. Nih. Di kursor yang saya melingkari dengan kursor. Di bagian di samping kode-kode unik tadi. Di sebelah kiri, paling sebelah kiri, itu ada jam pembelian. Jam pembelian di sini menunjukkan datanya 12:04. Lalu, untuk tanggal pembelian, untuk jam pembelian itu jam 17:20. Nah, yang pertama ini ada tanggal pembeliannya. Kita tanggal pembelian baru ke jumlah baru ke jam pembeliannya. Lanjut ke jumlah pembeliannya. Nah, di sini jumlah pembelian atau quantity tadi saya masukkan ke pembelian karena ini lebih ke prosesnya ya. Perhitungannya kuantitinya berapa aja sih dan tidak tetap, ketetapannya itu tergantung pada proses pembelian. Seperti itu. Lanjut ke kasir. Nah, di sini kasir tadi. Nah, ini kode kasirnya. Kode kasirnya itu ada di Diva DZA, merupakan kode kasir. Dan di sini saya tambahkan atribut, setiap kasir pasti memiliki nama. Jadi, kode nama yang bertanggung jawab atas kasir tersebut. Jadi, di sini saya tambahkan selain kode sebagai primary key-nya yang sudah tertulis di struknya, saya tambahkan nama kasirnya. Lalu entitas terakhir ada pembayaran. Nah, di sini pembayaran saya jadikan primary key-nya itu kode pembayaran. Nah, pembayaran di sini lebih ke bagian struk yang bawah-bawah. Jadi cara pembayarannya itu apa? Ini di bawah total ada tulisan tunai. Nah, dengan tunai,
kalau di contoh struk ini. Lalu PPN, PPN-nya, pajaknya, terus DPP-nya berapa, terus jumlah yang dibayar merupakan jumlah keseluruhannya, terus potongan harga. Nah, potongan harga, dari potongan harga ini didapatkan jumlah yang dibayar nantinya. Jadi jumlah keseluruhan yang dibayar dari jumlah total produk yang kita beli dikurang dengan potongan harganya tadi atau diskon kita sering sebutnya. Nah, lalu di sini kita sudah mendapatkan 5 entitas. Di sini saya mengidentifikasi ada 5 entitas untuk perancangan ERD di sini. ERD pada struk Indomaret di sini. Baik, lanjut ke hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas di sini yang biasa kita sebut dengan relasi dan juga kardinalitasnya. Kardinalitasnya bisa one to one, many to many, atau one to many, atau many to many. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan entitas barang dan entitas pembelian. Entitas barang dan pembelian mempunyai relasi barang pembelian. Nah, di sini saya akan baca dari enaknya pembelian ke barang. Satu pembelian itu barang pembeliannya itu dapat banyak. Nah, dapat pembeliannya itu dilakukan dengan banyak. Jadi hubungannya itu adalah one to many. Lanjut ke pembelian dan toko. Nah, toko ke pembelian. Satu toko mengadakan banyak pembelian. Nah, toko Indomaret ini loh mengadakan banyak pembelian dalam perharinya. Lalu hubungan antara toko dan pembayaran itu relasinya mengadakan. Jadi satu toko mengadakan banyak pembayaran. Selain mengadakan banyak pembelian, ayo nih masuk nih ke toko kami, lakukan pembelian. Di toko juga mengadakan pembayaran. Selain pembelian, tentunya ada pembayaran. Lanjut ke pembayaran dan kasir. Untuk relasinya adalah menangani. Oke, kita baca dari kasir ke pembayaran. Suatu kasir dapat menangani banyak pembayaran. Jadi, kita lihat implementasinya dalam kita sering ke Indomaret, itu kasirnya itu satu. Pelanggannya itu berantri untuk melakukan pembayaran. Jadi, satu kasir banyak menangani pembayaran. Nah, baik, itulah tadi yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih atas waktunya Pak Dika. Sampai detik ini masih stay tune menonton video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.